Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ya saya Rahma, ibu dari satu orang anak. Sekarang umurnya itu sudah 2 tahun 9 bulan. Pertama kali kami memulai toilet training itu sekitar tanggal 9 Juni kami memulai toilet training, dan sebenarnya persiapannya itu sudah sangat jauh-jauh hari. Alhamdulillah sudah banyak sekali progres. Pada awal Juni itu kami benar fokus untuk memulai belajar big training, ya, training yang menurut saya ini persiapannya tidak mudah gitu. Nah, saya mencontoh metode dari YouTube, salah satunya ini channel ini. Nanti teman-teman bisa nonton di sini. Ini salah satu channel yang membahas pengalaman anaknya ini ketika toilet training, dan dia ini meniru atau mengadopsi dari teori 3 days toilet training dari Laura Jensen. Kebetulan channel ini menggunakan bahasa Inggris, tapi saya sudah merangkumnya menggunakan bahasa Indonesia. Ini 9 Juni 2023 channel ini, dan juga video ini saya langsung praktekkan, meskipun sebenarnya tidak 3 hari banget ya. Ini Juli, Agustus, September, dan ini benar-benar menunjukkan progresnya yang sangat. Sekali lagi ya, setiap orang tua itu mempunyai cara masing-masing. Silahkan teman-teman bisa memilih sesuai dengan pertama kemampuan anaknya juga, kebiasaan teman-teman juga. Judulnya ini 3 days toilet training atau 3 hari toilet training. Karena metode ini adalah full of love. Kita maksimalkan betul-betul di 3 hari ini. Nah, ini sudah saya rangkum ya, silahkan disimak baik-baik ya. Disclaimer ya, saya ini juga masih belajar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya. 3 days toilet training atau toilet training 3 hari. Nih, jadi yang pertama ini ada beberapa peralatan yang dibutuhkan. Toilet training ini tidak bisa yang tiba-tiba aja gitu. Perlu yang namanya persiapan ya. Sesuai dengan rangkuman yang saya tonton di video. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuannya masing-masing. Ya, yang pertama ada potty chair. Potty chair ini tempat duduk anak untuk ketika dia pipis ataupun pup ya. Siapkan lot of underwear atau siapkan banyak underwear, karena belum tahu kan kalau apakah hari itu dia pipis berapa kali, apakah hanya 3 kali atau apakah bahkan 10 kali gitu kan. Ada kira-kira 12 underwear ya. Saya beli dulu gitu. Ketika kita mau beli itu ajak anak, ini kita mau beli celana dalam, karena itu sudah besar, sudah big boy, jadi tidak pakai pampers lagi nanti. Kemudian yang ketiga adalah banyak cairan, contohnya jus gitu ya, itu kan banyak air, mengandung banyak air, atau cukup dengan air putih. Banyak adalah kita mau mensuplai banyak, perlu diperhatikan ya, minumannya itu yang sehat gitu ya, tergantung sih pilihan masing-masing ya, karena kalau kebanyakan gula, minuman soft drink bagi anak yang kebanyakan gula itu juga tidak baik. The more he drinks, the more opportunities he go to the bathroom. Jadi maksudnya semakin cairan yang masuk banyak, otomatis semakin besar pula kemungkinan dia itu pergi ke kamar mandi. Perlu niteni. Keempat adalah rewards. Maksudnya rewards adalah kita siapkan juga untuk sebagai bentuk apresiasi buat anak. Dia ini kan sedang belajar, kita juga sedang belajar, anaknya juga sedang belajar. Jadi kita positive reinforcement to help stays positive motivated. Jadi sebagai bentuk dia ini tetap baik motivasinya dia untuk belajar pipis di kamar mandi atau pup di kamar mandi. Selanjutnya yang kelima, sticker chart. Sticker chart ini adalah bentuknya seperti saya contoh YouTube dia. Jadi saya bikin seperti ini bentuknya ya, di print juga bisa, tapi saya bikinnya itu secara manual. Jadi sticker chart itu maksudnya ketika anaknya ini nanti bisa pipis di kamar mandi, nanti kita kasih stiker 1 bintang atau apapun itu ya, nanti dia suruh tempel di 1 bar kereta itu, jadi kayak 1 bar lintasan kereta itu. Jadi ketika anaknya ini menunjukkan tanda-tanda pipis, kita langsung bawa dia ya, tanpa menunjukkan ekspresi kita yang kaget, emosi atau apa gitu ya, kita langsung bawa ke kamar mandi. Terus ketika dia sudah berhasil pipis atau berhasil pup, kita kasih hadiah gitu. Nah, hadiah ini ketika kita sudah melewati 5 kotak bar. Yang keenam itu adalah activity list atau aktivitas dengan berbagai bentuk permainan atau tips. Yang selanjutnya adalah high fiber foods for kids. Jadi makanan tinggi serat untuk anak-anak. Ini pupnya bisa optimal atau sempurna teksturnya. Jadi contohnya ada sereal, oatmeal,
buah-buahan yang mengandung tinggi serat. Intinya tips lainnya adalah menghabiskan waktu di dekat anak selama 3 hari itu. 3 hari toilet training itu kita pastikan kita selalu berada di dekat anak. Kenapa? Tujuannya adalah kita bisa benar-benar memonitor, meniteni kemungkinan sekecil apapun terjadi dalam tubuh anak, sinyal badinya, kemudian gestur dan sebagainya. Kita text time banget buat anak ini selama 3 hari betul gitu. Jadi tidak bepergian dulu ya, kita benar-benar dekat sama toilet itu. Jadi no leaving the house, artinya kita tidak meninggalkan rumah dulu selama 3 hari itu gitu. Prepare yourself, kita persiapkan juga nih, kita sebagai ibu mempersiapkan mental kita, lalu menurunkan ego kita sih sebenarnya ya, kita ekspektasi kita. Karena jujur ya, saya itu agak tinggi ekspektasinya gitu. Kok 3 hari, kok dalam 2 hari ini seperti tidak kelihatan progresnya. Itu yang bisa jadi pelajaran teman-teman ya. Jangan sampai naruh tinggi harapan kita aja. Kalau kita belum mempersiapkan dengan baik ya pasti hasilnya pun akan menyesuaikan gitu. Tapi kalau kita persiapkan dengan benar-benar baik, pasti hasilnya juga akan mengikuti. Kemudian yang selanjutnya adalah prepare your child. Maksudnya adalah anak tidak perlu punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apakah dia ini bisa membahasakan bahwa dia ini ingin pipis. Seperti ini bisa kasih readiness signs, tanda-tanda kesiapan. Apakah dari gesturnya, apakah dari mimiknya, apakah dia menunjukkan yang dia ini ingin pipis atau ingin pup. Nah ini Alpa ini berarti mulainya ini kan sudah 2 tahun 6 bulan ya, jadi 2 tahun setengah anaknya sudah mulai toilet training dan memang dia sudah bisa membahasakan atau sudah bisa mengucapkan lebih dari 3 kalimat. Jadi intinya anak ini bisa mengkomunikasikan lewat nonverbal ya. Jadi anak ketika belum bisa membahasakan dengan sempurna, berarti dia hanya bisa dengan komunikasi nonverbal, dengan gestur, tubuh atau bahasa tanda isyarat seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Tips selanjutnya adalah kenalkan 2 kata kunci, yaitu kering dan basah, wet and dry. Beberapa bulan sebelum toilet training, kenalkan konsep basah dan kering. Jadi ketika kita ganti pampers atau ganti diapers, komunikasikan dengan ajak dia ngobrol. Ini pampersnya sudah basah ya, kita ganti ya biar kering. Kenapa kita perlu ganti pampers? Karena biar kumanya tidak menumpuk di dalam pampers. So kita mau belajar toilet training karena dede ini sudah besar, big boy, jadi kita tidak selalu memakai pampers lagi begitu. Kalau misalkan dia pipis di celana gitu ya, kita perkenalkan konsepnya ini. Are you wet gitu, apakah pampersnya basah atau apakah celananya basah gitu, ayo kita ganti ya biar kering. Nah jadi contohnya ini 2 kalimat itu, jadi biar anak ini menangkap bahwa konsep basah berarti harus diganti. The big day, sounding betul-betul bahwa kita ini akan melakukan sebuah pelatihan yang besar, belajar sesuatu yang besar. Ya persiapannya ini kalau yang dari video yang saya tonton ini gitu ya, pakaikan pakaian yang nyaman, contohnya hanya dengan kaos dan hanya dengan underwear saja, karena kan kita nggak keluar rumah. Pakaikan kaos dan celana dalam aja gitu, untuk memantau dan mengetahui segala accidents yang terjadi atau segala kemungkinan yang terjadi dalam anak gitu ya. Karena kalau kita pakaikan celana, otomatis kita tahu nih apakah celana dalamnya ini basah atau enggak. Nah kita kan maksudnya untuk mengenalkan dia kan konsep basah, bahwa kalau pipis dia harus di toilet gitu, kalau pup ya dia harus ke toilet. Sebenarnya adalah afirmasi jika anak sudah menjadi big boy atau jadi big girl gitu ya, dengan dia belajar pakai underwear, sehingga memungkinkan dia punya rasa tanggung jawab gitu ya, rasa tanggung jawab yang besar bahwa oh dia sudah besar gitu, otomatis dia sudah seperti kakaknya atau sudah seperti teman-temannya yang sudah besar, sudah tidak pakai pampers lagi. Itu adalah sebuah pencapaian yang besar nih gitu. Kalau pakai pampers itu untuk baby, untuk kakak ini sudah besar, jadi kita persiapkan ya kalau kita ini pakainya celana dalam gitu. Perlu mengungkapkan atau mengekspresikan betapa bangganya kita ketika anak kita sudah berhasil gitu. Sebelum kita menunjukkan rasa bangga kita ya menurunkan ekspektasi, yang jangan kecewa dulu, karena kita belum tahu kedepannya ini apakah dalam 2 hari itu tiba-tiba dia benar-benar bisa lepas pampers, atau paling tidak dia mau ngomong. Cara kita memperlakukan anak kita itu perlu diperhatikan juga dan perlu hati-hati, karena pengalaman saya ini high
expectation, saya terlalu tinggi ekspektasi, jadinya ketika dia tidak mau ngomong itu saya cenderung menggerutu, ih kenapa kamu nggak ngomong gitu, please gitu, dia merasa rendah gitu. Terus kalau mau ngomong ya dia takut. Kok bisa buat pelajaran teman-teman semua ya, jangan ditiru gitu ya karena jujur ini susah banget. Perlu juga membahasakan dengan baik ya ketika mengajak anak ini mau pipis di kamar mandi. Gini contoh, jangan katakan tadi kan kita mengenalkan nih ya, kalau kamu mau berhasil pipis di kamar mandi nanti kamu akan dapat hadiah gitu. Nah, kita perlu belajar manage bahasa kita gitu, mengolah kalimat kita. Contohnya, jangan katakan kalau kamu pipis maka kamu akan dapat hadiah. Jangan katakan seperti itu ya. Tapi kalian bisa katakan kalau kamu mau hadiah, kamu harus pipis dulu di kamar mandi gitu. Kalau kamu mau hadiah ya otomatis kamu harus belajar di kamar mandi dulu. Kamu harus belajar bicarakan dulu, komunikasikan kalau kamu ini mau pipis atau ini akan membuat anak ini memegang kontrol dirinya sendiri dan kendali atas dirinya sendiri. Jangan katakan, do you have to go potty? Jangan katakan apakah kamu mau pergi ke kamar mandi. Otomatis anak ini akan bilang no, akan bilang tidak. Rasakan dengan baik. Katakan ke ibu ya kalau kamu mau pipis atau kamu mau pup di kamar mandi ya. Jadi biar anak ini punya rasa tanggung jawab kalau dia harus membahasakan dulu ke kita gitu, mengecek dulu ke kita gitu, mengecek CD anak, underwear anak secara berkala gitu. Tujuannya yaitu kita meminimalisir atau mendeteksi sedini mungkin segala insiden yang terjadi. The key of this method is focus. Jadi kunci metode ini adalah fokus. Kita maksimalkan 3 hari itu selalu berada di dekat anak. While you are potty training your child is actually potty training you. Jadi maksudnya ketika anak kita belajar toilet training, anak kita juga melatih kita untuk selalu sabar, selalu menahan emosi, memanage emosi, menahan ekspektasi. Kita harus ikhlas bahwa anak kita juga sedang belajar, menikmati setiap proses itu. Yang harus kita pahami betul adalah ketika manusia membuang hajat adalah di tempatnya gitu ya, itu dari kamar mandi. Ketika tiba-tiba anaknya ini sedang bermain, terus tiba-tiba dia berhenti sejenak, atau kalau Alpa sih gini, kok dia lagi mainan, terus atau habis makan atau habis minum susu, tiba-tiba dia mojok kayak nge-freeze gitu ya, terus kayak satu tanda-tanda sinyal Alpa ini mau pup gitu. Langsung bawa dia ke toilet ya, langsung ajak dia ke toilet. Kadang dia pun tetap nangis, saya tetap bawa gitu, karena biar dia paham kalau mau pipi ya berarti harus ke toilet. Udah kita ajak ke kamar mandi tapi dia belum juga menunjukkan tanda-tanda pipis atau tanda-tanda mau keluar ya, kita tetap tungguin aja, tapi jangan disambi gitu ya. Jangan disambi apakah dengan menonton gadget atau dengan baca buku, itu jangan ya, karena biar dia punya rasa tanggung jawab atau dia bisa mengenali sinyalnya sendiri. Ketika kalau rasa-rasa perutnya sudah tidak nyaman, harus segera ke kamar mandi. Tips yang selanjutnya adalah positive reinforcement. Kunci keberhasilan metode ini adalah merayakan sekecil mungkin keberhasilan anak yang didapatkan dengan kita mengapresiasi sebaik mungkin. Anak pergi ke toilet, dia akan dapat stiker potty train dan juga stiker. Tujuannya ya sebagai bentuk semangat juga. Ketika saya praktekkan, dia benar-benar semangat gitu. Kalau dia nanti bisa pipis, otomatis bakalan dapat stiker, sama nanti kalau udah 5 bar, nanti dia bisa pilih 1 hadiah. Sebelum memulai hari pertama itu, saya siapkan dulu beberapa mainan dan juga beberapa snack ya, tentunya yang sehat. Ketika sudah berhasil 5 kotak itu dia pipis, dia bakalan dapat bisa milih 1 gitu. Jadi kayak di kantong goodie bag itu 5 bar itu sudah berhasil dia tempel, nanti dia bisa pilih 1 gitu, terserah bebas random apa aja. Jadi kita nggak tentukan hari itu dia bakalan kasih big prize-nya itu ini, tapi enggak, biar dia milih aja bebas random gitu. Nah itu benar-benar efektif menurut saya, karena mau ke kamar mandi gitu ya, karena saya tuh ekspektasinya yang penting dia ini mau ngomong berjalan ke kamar mandi gitu. Jadi tanpa paksa, salah satu bentuk pendekatan yang menurut saya baru temukan di video yang ini. Ucapkan betapa bangganya kita, terus bisa dengan mengajak, dengan cerita ke ayahnya, dengan video call ke mbahnya,
Bisa juga dengan cara ketika video call itu anak juga suruh menunjukkan nih toilet chartnya ini yang ini punya kereta nih gitu. Belajarin ini sesuatu hal yang menyenangkan. Accidents will happen. It's gonna happen. Maksudnya adalah ya sesuatu terjadi ya itu bakalan terjadi. Jadi kita nggak perlu sih bereaksi yang berlebihan gitu. Nah tapi itu yang susah. Pikiran kita ini selalu ada untuk anak gitu. Waktu itu stop di segala aktivitas dia yang lagi belajar untuk toilet training nih gitu. Don't get upset or frustrated or showing our panic face. Just use our passion that you can master it. Jadi jangan tunjukkan kekecewaan kita, jangan tunjukkan rasa stres kita atau frustasi kita. Berikan koreksi yang lembut dan peringatkan lagi kalau pipis di toilet, dan tell me when you need to go to party. Berkali-kali, sesering mungkin bolak-balik intinya ya. Tetap katakan, ingatkan kalau dia lagi mainan, kalau dia lagi apapun itu, tetap kita bilang ke anak dengan cara eye contact ya. Jangan secara jauh-jauh kita ngomong. Katakan ibu ya kalau kamu mau pipis atau kalau kamu mau pup gitu. Dan yang penting adalah kita harus have fun ya, make it happy intinya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kita lanjut tips-tips yang lain. Oke? Thank you.